Halo, kembali lagi di channel Update Ide. Di video ini kita akan bahas kisi-kisi soal tes wawasan kebangsaan dengan materi pilar negara. Ayo kita belajar. Nomor 1, bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak dapat diamandemen adalah A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Penjelasan, D. Ayat atau E. Pasal. Jawabannya A. Pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diamandemen atau diubah karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang dasar negara Indonesia, tujuan dan cita-cita bangsa. Nomor 2, tanggal dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga adalah A. 7-8 Agustus tahun 2000, B. 7-8 Agustus tahun 2001, C. 1-9 November tahun 2001, D. 1-9 November tahun 2002, atau E. 14-21 Oktober tahun 2002. Jawabannya C. 1-9 November tahun 2001. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan selama 4 kali berturut-turut, yaitu amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Amandemen yang kedua itu di tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Kemudian amandemen ketiga dilakukan tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dan yang terakhir itu dilakukan tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum pada pasal A. Pasal 31 ayat 1, B. Pasal 32, C. Pasal 35, D. Pasal 36A atau E. Pasal 36B. Jawabannya D. Pasal 36A. Pasal 36A berisikan tentang lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pasal 32 tentang pengakuan atas keberagaman budaya Indonesia. Pasal 35 tentang bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Pasal 36B tentang lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Nomor 4, sampai saat ini Indonesia sudah memiliki 34 provinsi. Pada awal kemerdekaan, jumlah provinsi yang dimiliki oleh Indonesia adalah A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, atau E. 9. Jawabannya D. 8. Pada awal kemerdekaan 1945, Indonesia hanya memiliki 8 provinsi, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nomor 5, pada saat awal kemerdekaan, Presiden belum dibantu oleh MPR untuk melakukan tugasnya. Yang membantu Presiden dalam melakukan tugasnya adalah A. Wakil Presiden, B. Komite Nasional, C. Menteri, D. BPUPKI, atau E. PPKI. Jawabannya B. Komite Nasional. Awal kemerdekaan, hasil yang didapatkan dalam sidang PPKI 1 adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, kemudian membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden. Nomor 6, salah satu bentuk pengamalan Pancasila, sila kedua, dalam kehidupan sehari-hari adalah A.
Membina kerukunan di antara sesama umat beragama. B. Mengembangkan persatuan Indonesia. C. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. D. Suka bekerja keras. Atau E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jawabannya E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk pengamalan sila kedua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena sila kedua identik dengan hak asasi manusia. Nomor 7. Tujuan dilakukannya penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda ke Rengas Dengklok sebelum terjadinya kemerdekaan adalah A. Mencatat teks proklamasi. B. Mempertemukan dengan pihak Jepang untuk melakukan perundingan. C. Agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. D. Menyusun rencana kemerdekaan. Atau E. Mencegah terjadinya kerusuhan. Jawabannya C. Agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Hal ini didengar oleh golongan muda, sehingga golongan muda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Namun, golongan tua menolak karena ingin menuruti tanggal yang telah disepakati dengan Jepang sebelumnya, sehingga terjadi peristiwa penculikan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terlepas dari pengaruh Jepang. Nomor 8. Apabila kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif dalam suatu negara, maka negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan A. Presidensial. B. Republik. C. Monarki. D. Parlementer. Atau E. Semi-presidensial. Jawabannya D. Parlementer. Jika kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif, maka negara tersebut menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Nomor 9. Isi Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. B. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. C. Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Atau E. Peri kebangsaan, peri keadilan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jawabannya A. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 10. Tujuan negara Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Jawabannya D keempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat berisikan tentang tujuan negara dengan bunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian pembahasan video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat komen materi apa aja yang pengen kalian bahas di next video. Sampai ketemu lagi, jangan bosan belajar dan menggali ide. Dadah!